Sehat-sehat, Pak. Revolution mengenai AI revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Tadi Allah bangunkan saya jam 3 malam dan kemudian seperti biasa saya ke toilet. Dan seperti para ulama-ulama besar itu, kalau mereka itu ke toilet supaya waktunya efektif, santrinya disuruh baca kitab keras-keras saat gurunya ada di toilet, dan saya mengikuti itu, membawa HP ke toilet sekitar 15 menit atau 20 menit sambil melihat wawancara Najwa Shihab dengan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, dan saya kehilangan Najwa Shihab di situ. Ragu-ragu Najwa Shihab dan tidak menyentuh substansi dengan cukup tajam sebagaimana biasanya. Tampaknya secara keseluruhan, ya, overall, ya, Najwa Shihab memberikan apa yang dia sebut sebagai wawancara eksklusif, tetapi yang substantif itu tidak muncul. Soal misalnya, ya, yang harusnya ditanyakan pengkhianatan politik Jokowi terhadap Megawati yang sudah, atau terhadap PDIP yang sudah membesarkan dia selama 23 tahun. Dalam Pilpres tiba-tiba dia mendukung Prabowo yang tidak didukung PDIP, mendukung calon wakil presiden Prabowo dan calon presiden Prabowo dan calon wakil presiden anaknya sendiri, yaitu Raka Buming Raka. Yang seharusnya Jokowi mendukung Mahfud dan Ganjar, itu tidak ditanyakan. Yang justru itulah yang membelokkan arah sejarah politik Indonesia modern kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak ditanyakan oleh Najwa Shihab itu adalah soal korupsi yang tidak diberantas oleh pemerintahan Jokowi di periode kedua. Menurut Indonesia Corruption Watch tahun 2019, korupsi di zaman Jokowi itu 271, 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian, data Desember 2023 yang dikeluarkan oleh NGO yang sama, yaitu ICW, data itu 3 kali lipat kasus korupsi, dari 271 menjadi 791. Ya, pelemahan KPK itu tidak ditanyakan, tidak dicecer oleh Najwa Shihab. Dan ketika misalnya yang pokok-pokok justru tidak muncul dan tidak bisa alasannya hanya dibatasi 20 menit, harusnya itu yang dijadikan skala prioritas tertinggi, seperti matinya 50 orang menurut Kontras selama pemerintahan Jokowi, 50 orang yang dibunuh di luar proses hukum, unlawful killing, termasuk pembunuhan di kilometer 56 syuhada anggota Laskar Front Pembela Islam, tidak di yang keras-keras, yang nyerempet bahaya sebagaimana ciri dari Najwa Shihab tidak muncul. Ya, dalam wawancara yang sebenarnya bisa dimanfaatkan seefektif mungkin, dan jadi wawancara itu seperti Najwa Shihab atau narasi itu menjadi humas, ya, dari Jokowi. Jadi humas, tidak ada benturan-benturan kritis bagaimana yang ciri khas dari Najwa Shihab. Oleh karena itu, saat wawancara yang kata Najwa Shihab eksklusif itu saatnya Jokowi berhasil menaklukkan Najwa Shihab. Satu penampilan Najwa Shihab yang paling buruk sepanjang karir politiknya, naluri karir jurnalistiknya, naluri jurnalistik yang tajam dari seorang Najwa Shihab tidak muncul. Baik soal IKN, baik soal anggaran, esensi anggaran, baik soal grafiti Adili Jokowi yang meluas di berbagai kota, dijawab oleh Jokowi dengan normatif dan tidak dikejar lagi oleh Najwa Shihab. Dan itu membuat ya saya
kecewa ya dengan Najwa Shihab kali ini. Sungguh di luar ekspektasi. Saya pikir Najwa Shihab memiliki manuver-manuver yang merdeka sebagai seorang jurnalis yang sangat senior dan berpengalaman, tetapi dia ternyata semacam berhasil dikooptasi ya oleh Jokowi dengan gayanya itu. Dan kita lihat dua-duanya penuh dengan keraguan-keraguan. Kalau dilihat dari gestur tubuhnya, kakinya Pak Jokowi bergoyang-goyang, kakinya Najwa bergoyang-goyang. Betul-betul satu wawancara yang penuh dengan kehati-hatian, dan banyak yang disembunyikan oleh kedua belah pihak. Berangkat dari keraguan-keraguan, berakhir dengan keraguan-keraguan. Itulah wawancara Najwa Shihab dengan Jokowi di kediamannya di Solo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1.
tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.